Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kita lanjutkan kembali pertemuan kali ini di mata kuliah pengantar manajemen, yaitu di pertemuan kelima tentang penetapan tujuan dari organisasi. Di dalam suatu organisasi itu beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui apa saja yang menjadi lingkungan organisasi, apa saja yang menjadi tujuan dari organisasi, perencanaan organisasi. Sekarang kita bahas tentang visi, misi, dan tujuan dari organisasi itu sendiri. Apa yang kalian ketahui tentang visi? Visi adalah suatu impian atau keinginan yang ingin diwujudkan di dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan misi yaitu penjabaran dari visi atau cara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Dan yang terakhir, apa itu tujuan? Tujuan itu merupakan target yang harus dicapai dalam waktu yang singkat atau pendek. Visi, misi, dan tujuan dari organisasi itu akan semua itu bisa dilakukan kalau ada yang namanya sinergitas atau ada yang namanya komunikasi dan kerjasama yang baik antara lini organisasi, semua lini organisasi, yang baik itu anggota, baik itu pemimpinnya, atau baik itu stakeholder dan sebagainya. Itu semua harus berjalan dengan sesuai dengan ADART dari organisasi tersebut. Nah, setelah kita mengetahui visi, misi, dan tujuan secara umum, tujuan organisasi secara umum. Nah, di dalam tujuan organisasi itu juga harus memuat beberapa poin utama. Yang pertama adalah tujuan. Selain tujuan umumnya juga tujuan khususnya. Yang kedua, adanya strategi dari kebijaksanaan dari perangkat organisasi. Yang ketiga adalah program dan rencana pada tingkat yang lebih rendah. Nah, tadi setelah kita mengetahui pengertian dari visi, misi, dan tujuan, selanjutnya kita harus juga mengetahui bahwa selain dari beberapa poin yang sudah Bapak sebutkan, yaitu yang harus kita ketahui lainnya adalah fungsi dari tujuan organisasi. Ya, ternyata ada fungsinya gitu, tujuan organisasi. Kita tidak serta-merta mengetahui tujuannya aja, tapi fungsinya untuk apa dari tujuan itu. Yang pertama, pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan. Yang kedua, sumber dari legitimasi atau pengesahan. Yang ketiga adalah standar pelaksanaan. Yang keempat, sumber motivasi. Yang kelima, dasar rasional pengorganisasian. Dan yang keenam adalah dasar untuk meningkatkan efisiensi dari organisasi. Nah, yang pertama yaitu pedoman bagi kegiatan. Kalau misalkan jangan jauh-jauh kita misalkan membahas tentang organisasi, di dalam membuat suatu karya ilmiah pun kita harus tahu gitu. Setelah kita melakukan penelitian di lapangan gitu, harusnya juga kita bisa menjabarkan maksud dan tujuan kita itu ke lapangan apa, maksud dan tujuan kita itu melakukan penelitian itu apa. Karena itu juga menjadi pertanyaan yang poin utama yang nanti akan dijabarkan di dalam abstrak gitu. Yang itu gambaran secara umumnya kita harus tahu gitu, tujuan dari kita melakukan penelitian itu apa. Apakah hanya disuruh dari kampus, apakah memang kita ingin membuat suatu karya ilmiah yang itu bisa nanti dipertanggungjawabkan secara baik individu kita sebagai peneliti maupun juga institusi dari kampus itu sendiri. Sama di dalam organisasi pun tujuan dari organisasi atau misalkan fungsi dari organisasi ini harus menjadi pedoman. Pedoman di sini menjadi landasan hukumnya juga nanti kita ke depannya gitu kan. Kalau misalkan organisasi ini kita ikut organisasi hanya ikut-ikutan aja, ikut teman atau misalkan buat gaya-gayaan aja gitu, karena atau disuruh orang tua aja, tapi tidak ada panggilan dari jiwa kita. Kita ikut organisasi itu karena ingin menambah banyak pengalaman, menambah teman gitu kan, atau misalkan bisa ingin berbicara di depan umum nanti dengan baik, atau misalkan bisa jadi motivator dan sebagainya. Itu ada goal yang ingin dicapai di akhirnya gitu. Jadi setiap kegiatan itu ya, baik itu pekerjaan, organisasi, itu harus tahu tujuan di akhirnya itu apa. Jangan sampai kita ikut
bingung nanti ke depannya ngapain aja nanti ya. Ya saya ikut organisasi ikut-ikut aja. Saya kuliah itu ya kupu-kupu aja gitu, kuliah pulang, tapi tidak tahu nanti yang ingin dicapai itu apa gitu kan. Karena kita nanti selepas dari organisasi kita akan menghadapi ya kehidupan nyata bermasyarakat gitu. Next, beberapa tipe-tipe tujuan. Setelah kita tadi mengetahui fungsi dari tujuannya, ada juga yang kita harus ketahui tipe-tipe tujuan. Yang pertama, societal goals atau masyarakat pada umumnya. Yang kedua, output goals, publik dalam hubungannya dengan organisasi. Yang ketiga ada product goals, karakteristik produk. Yang keempat, derivative goals atau untuk dasar dalam pencapaian tujuan lain. Nah, di sini yang berkaitan juga dengan tujuan, yaitu secara umum bisa diartikan sebagai tujuan itu menjadi salah satu pembangkit semangat kita gitu di dalam berorganisasi gitu. Jangan berorganisasi itu karena memang keterpaksaan, tapi memang harusnya kesenangan dan panggilan dari hati sendiri gitu. Kalau sesuatu yang dimulai dari terpaksa ya jalannya juga tidak akan mulus, pasti aja ada hambatan-hambatan. Yang selanjutnya, bidang-bidang apa saja sih yang dibutuhkan oleh pencapaian tujuan ini ya, atau goals ini. Yang pertama, adanya tanggung jawab sosial dan publik ya. Yang kedua, adanya prestasi dan sikap karyawan. Yang ketiga, adanya prestasi dari pengembangan manajer. Yang keempat, memunculkan inovasi. Yang kelima, profitabilitas. Yang keenam, sumber daya fisik dan keuangan. Yang ketujuh, produktivitas. Dan yang ke-8 adanya posisi dari pasar. Nah, di sini memang tujuannya ini bermacam-macam ya, di dalam suatu organisasi itu ya. Semua itu juga akan bermuara pada keberlangsungan dari organisasi itu ya. Baik atau jeleknya suatu organisasi itu akan ditentukan dengan bagaimana dia cara menjalankan organisasi itu ya. Kalau organisasinya itu banyak yang bermanfaat ya, baik itu secara internal maupun eksternal, pasti masyarakat juga akan menganggapnya itu baik ya. Tapi kalau organisasinya juga banyak merugikan gitu, banyak yang tidak bisa diambil kebaikannya, yaitu juga akan menjadi hal yang penilaian negatif dari masyarakat. Selanjutnya adanya penetapan tujuan ya. Di sini ada 3 poin, yaitu analisis kecenderungan lingkungan, yang kedua menyusun tujuan organisasi secara utuh, dan yang ketiga menyusun hierarki tujuan. Selalu memang penetapan tujuan itu menjadi hal yang penting gitu ya. Kita juga dalam kehidupan ini ya, tujuan kita hidup ya untuk apa ya? Kerja dan beribadah, atau mungkin tujuan lain, kita juga harus bisa menetapkan tujuan. Jangan hidup ini juga sekedar numpang lewat istilahnya ya. Sama di organisasi juga jangan sampai seperti itu, harus bisa menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Yang selanjutnya, pendekatan di dalam tujuan itu ada 2 yang kita ketahui, yaitu pendekatan tradisional atau traditional goal setting. Yang kedua adalah pendekatan manajemen berdasarkan sasaran atau tujuan, manajemen by objective. Ya, penetapan secara tradisional itu ya minimal banget ya, kita ikut organisasi itu ya kita tahu seluk-beluk dari kampus ya, organisasi kampus ya, ataupun menambah teman dan sebagainya, itu secara elemen dasarnya ya di organisasi. Tapi secara umumnya ya kita harus bisa mendapatkan keuntungan lain ya, memperbanyak link ya, atau mengenal kampus-kampus lain ya, organisasi kampus lain, bahkan mungkin bisa nanti terjun ke dunia politik dan sebagainya. Itu pengembangan dari tujuan organisasi. Oke, yang selanjutnya ada beberapa juga yang menjadi hal yang penting, yaitu masih lanjutan yang MBO tadi ya, yaitu tentang membuat perencanaan bersama antara top manajemen dengan manajemen di bawahnya. Yang kedua, metode formal atau semi formal yang dimulai dari penetapan tujuan kemudian diteruskan dengan evaluasi. Dan yang ketiga, kunci dari MBO adalah partisipasi dan komunikasi dalam penetapan tujuan.
di semua lini organisasi itu semua harus bisa digerakkan, ya, harus bisa dimobilisasi, ya. Tidak hanya partisipasi di top manajemen, jajaran top manajemen atau di atas ya di pemimpin, tapi juga di level anggotanya juga harus bisa koordinasi dan sinkronisasi yang baik gitu. Jangan tidak ada instruksi dari atasan, tiba-tiba dia langsung melakukan kegiatan juga tanpa adanya koordinasi dengan rekan kerja atau rekan organisasi yang lain. Itu juga menjadi hal yang bermasalah gitu. Perlunya yang namanya kesesuaian antara organisasi yang baik itu ya berarti harus sinergis ya antara pemimpin maupun dengan anggotanya. Nah, selanjutnya yaitu pendekatan dari MBO itu sendiri ya, yaitu adanya pimpinan dan bawahannya yang saling bekerja sama dalam perencanaan secara bersama, pelaksanaan pada setiap pihak dan evaluasi secara bersama. Ya. Semua berkaitan dengan menunjukkan bahwa nanti kinerjanya itu akan diarahkan dengan baik ya, baik pemilihan standar kegiatan, analisis hasil pencapaian setiap pekerjaan, dan juga bagaimana cara mendiskusikan hasil dari pekerjaan itu ya, diskusikan, selalu dievaluasi bagaimana sih kegiatan hari ini ya, apa saja kurangnya, apa saja yang harus diperbaiki, dan nanti kedepannya kita akan melaksanakan kegiatan apa lagi nih yang juga berkaitan dengan keadaan saat ini. Nah, setelah itu kita juga harus mengetahui kekuatan dan kelemahan dari MBO itu apa aja. Kekuatan dan kelemahannya. Menjadi kekuatan yang pertama meningkatkan koordinasi atau tujuan dan rencana, yang kedua memperjelas prioritas dan ekspektasi, yang ketiga memungkinkan komunikasi horizontal dan vertikal, yang keempat meningkatkan motivasi karyawan, dan yang kelima meningkatkan pengawasan yang lebih efektif. Nah, dari kelima komponen itu yang menjadi tujuan utamanya yaitu atau poin utamanya yaitu adalah koordinasi antara pencapaian tujuan dan juga rencana ya. Tujuan udah baik tapi perencanaannya juga buruk, akan endingnya tidak akan menjadi baik. Sama halnya dengan rencananya sudah bagus tapi tidak mencapai tujuan, itu juga sama gagal di akhirnya. Nah, itu menjadi hal yang sering terjadi juga di kehidupan sehari-hari. Nah, setelah mengetahui kekuatan, yang kedua yaitu kelemahan. Kelemahannya itu beberapa poinnya, yaitu tentang bagaimana sih seorang bisa mengimplementasikan dari pencapaian tujuan itu. Ya. Kalau misalkan pencapaian tujuannya itu koordinasinya juga buruk dengan top manajemen ataupun low manajemen, itu akan cenderung juga gagal ya. Tidak ada komitmen yang keberlanjutan dan dari manajemen puncak dan juga jajaran bawah manajemen. Yang kedua adanya penetapan tujuan yang tidak sinkron ya. Kita harus juga mengetahui ya, tujuan jangka pendeknya kita itu apa, tujuan jangka menengah kita itu apa, tujuan jangka panjang kita itu apa. Jangka pendeknya misalkan di dalam kuliah ya, jangan jauh-jauh dulu ya. Dalam perkuliahan kita tujuan jangka pendeknya berarti kita mendapatkan nilai yang baik dalam setiap semester ya. Yang jangka menengahnya berarti kita juga harus bisa mempertahankan nilainya itu, dan untuk nanti keberlanjutan untuk tugas akhir, skripsi, KKP dan sebagainya. Dan yang jangka panjangnya berarti kita harus bisa mempertahankan itu untuk bisa lulus secara baik ya, baik itu secara cum laude dan sebagainya, atau setelah dari lulus dari perkuliahan kita akan menciptakan tujuan atau goal apa yang ingin kita lakukan. Dan yang terakhir yaitu tentang ketidakcocokan ya seorang manajer kepada bawahannya. Bisa juga yang sering terjadi itu otoritarian dan juga
kesewenang-wenangan dan sebagainya ya dalam menetapkan strategi, dalam menetapkan suatu keputusan dan kebijakan. Juga perlu yang namanya koordinasi yang baik antara pihak top manajemen ataupun juga sesama karyawan dan kepada bawahan dan atasan, itu harus saling koordinasi dengan baik. Oke. Cukup sekian pertemuan kelima kali ini. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.